Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM 220305500010, nomor urut 4, kelas B, program studi ISI Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus terbagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Baik, yang pertama itu diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena pada sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemi puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak teratur oleh hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia proprandial atau sesudah makan. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, maka ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar. Akibatnya, glukosa tersebut muncul dalam urin. Ketika glukosa yang berlebihan, maka yang diekskresikan ke dalam urin. Ekskresi tersebut akan disertai dengan pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Keadaan ini dinamakan diuresis ostomatik. Sebagai akibat dari kehilangan cairan berlebihan, pasien akan mengalami peningkatan dalam berkemih dan rasa haus yang berlebihan. Kemudian akan terjadi defisiensi insulin yang akan mengganggu metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Kemudian pasien dapat mengalami peningkatan selera makan. Akibatnya akan terjadi menurunnya simpanan kalori. Gejala lainnya yaitu mencakup kelelahan dan kelemahan. Dalam keadaan normal, insulin mengendalikan pemecahan glukosa yang disimpan dan pemecahan glukosa baru dari asam-asam amino dan substansi lainnya. Namun pada penderita defisiensi insulin, proses ini akan terjadi tanpa hambatan dan lebih lanjut akan turut menimbulkan hiperglikemia. Ketika terjadi pemecahan lemak yang membuat peningkatan produksi badan keton yang merupakan produk sampingan pemecahan lemak. Badan keton merupakan asam yang mengganggu keseimbangan asam basa tubuh apabila jumlahnya berlebihan. Kemudian, ketoasidosis yang diakibatkan dapat menyebabkan tanda-tanda dan gejala seperti nyeri abdomen, mual, muntah, hiperventilasi, napas berbau. Bila tidak ditangani akan menimbulkan perubahan kesadaran, koma, bahkan kematian. Pemberian insulin bersama cairan dan elektrolit sesuai kebutuhan akan memperbaiki dengan tepat kelainan metabolik tersebut dan mengatasi gejala hiperglikemia serta ketoasidosis. Diet dan latihan disertai dengan pembentukan kadar gula darah yang sering merupakan komponen terapi yang penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi diabetes mellitus tipe 2. Pada diabetes tipe 2 terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin dan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibatnya, terikatnya insulin dengan reseptor tersebut terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe ini disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan demikian, insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa dan jaringan. Kemudian untuk mengatasi resistensi insulin atau untuk mencegahnya, maka terbentuknya glukosa dalam darah harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikannya. Pada penderita toleransi glukosa terganggu, keadaan ini terjadi akibat sekresi insulin yang berlebihan dan kadar glukosa akan dipertahankan pada tingkat yang normal atau sedikit meningkat. Kemudian
Jika sel beta tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan akan insulin, maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadinya diabetes tipe 2. Meskipun terjadi gangguan sekresi pada insulin yang merupakan ciri khas diabetes tipe ini, namun masih terdapat insulin dengan jumlah yang adekuat untuk mencegah pemecahan lemak dan produksi badan keton yang menyertainya. Oleh karena itu, ketodisis jadi tidak terjadi pada diabetes tipe ini. Meskipun demikian, diabetes tipe ini tidak terkontrol dapat menimbulkan masalah akut lainnya yang dinamakan sindrom hiperglikemik hipermolecular non-ketolik. Diabetes tipe ini paling sering terjadi pada penderita diabetes yang berusia lebih dari 30 tahun dan obesitas akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat atau selama bertahun-tahun dan progresif. Maka awitan diabetes tipe ini dapat berjalan tanpa terdeteksi. Jika gejala dialami pasien, maka gejala tersebut sering bersifat ringan dan dapat mencakup kelelahan, irritabilitas, poliuria, dan luka pada kulit yang lama sembuh, infeksi vagina, atau lain sebagainya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.